Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan hari ini. Kita bawa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Setiap kita sudah ditebus oleh kuasa darahnya, sehingga kita layak menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Kau nyatakan kasih yang sempurna. Kau berikan hidup-Mu bagi kami. Kau korbankan diri-Mu untuk tebus dosa kami dan melayakkan kami. Tuhan, terima kasih buat karya penebusan yang Kau nyatakan dalamku. Dengan apa kan kami balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, selain memuji menyembah-Mu, hidup seperti yang Kau mau Tuhan. Kau yang melayakkan kami. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kina maralaralamo, shemaralarala maralarala mayasi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu atas kami, sehingga kami layak untuk menghadap tahta kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Taruh perkataan-Mu, kuat kuasa-Mu dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan punya tema khotbah adalah pokok anggur yang benar. Kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya. Tuhan rindu bahwa kita semua bukan sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menempel kepada pokok anggur. Nah, firman Tuhan katakan ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, dikatakan firman Tuhan, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa menempel kepada pokok anggur, ia akan berbuah. Bahkan bukan cuma sedikit. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas, ia berbuah banyak. Apa itu berbuah? Berbuah berarti mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Berbuah banyak berarti perubahan secara radikal terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang ngakunya sudah belasan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak berbuah, hidupnya tidak pernah berubah. Yang dulu mabuk masih tetap mabuk, yang dulu dugem tetap dugem, yang dulu judi tetap judi, yang dulu percabulan ganggu istri orang berzina sekarang tetap melakukan hal yang sama. Ini namanya orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak benar-benar menempel kepada pokok anggur. Sebab orang Kristen yang betul-betul menempel kepada pokok anggur, artinya orang Kristen itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengalami yang namanya kelahiran baru yang sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Ketika kita menempel kepada pokok anggur, firman Tuhan katakan, ia berbuah banyak. Selama kita di luar Tuhan, ya, kita tidak menempel pada pokok anggur, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngakunya sekian belas tahun, sekian puluh tahun sudah mengikut Tuhan Yesus, katanya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, katanya sudah mengalami kelahiran baru, tetapi hidupnya tidak pernah berbuah, tidak menghasilkan buah, tidak pernah berubah hidupnya. Dosa tetap dosa lagi, dulu mabuk tetap mabuk, dulu judi tetap judi, dulu berzina tetap berzina. Ini namanya Kristen palsu. Orang Kristen ngakunya cuma di mulut percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, kita betul-betul mengenal Yesus secara pribadi, nempel kepada pokok anggur, maka dipastikan hidupnya pasti berbuah banyak. Hidupnya akan berubah secara radikal menjadi semakin baik, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau ada orang Kristen mengaku, ya, sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun mengikut Yesus, tetapi hidupnya tidak berbuah, maka firman Tuhan katakan dia tidak betul-betul menempel kepada pokok anggur. Dia tinggal di luar pokok anggur. Maka ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak pernah berubah, hidupnya tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan
dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apa artinya? Artinya go straight to hell, masuk ke neraka. Sekalipun ngakunya Kristen, tetapi kalau tidak benar-benar menempel kepada pokok anggur, tidak benar-benar mengenal Yesus secara pribadi, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia ngakunya percaya, dipastikan ya orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen, bukan sekedar Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi Kristen yang mengalami pertobatan, mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, kita kembali ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Perhatikan baik-baik. Step lebih lanjut lagi, kita sudah menempel kepada pokok anggur, sudah berbuah banyak, ya. Dan ketika kita berbuah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, dibersihkannya. Ya, ranting itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya, artinya apa? Ketika hidup kita sudah menempel kepada pokok anggur, menghasilkan buah yang banyak, dan Tuhan kepengen buah yang kita hasilkan tuh lebih banyak lagi, maka dibersihkan. Artinya apa? Hidup kita diproses, hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Sakit nggak sakit, ya, mengalami satu penderitaan daging, ya, dibentuk, diproses itu sakit. Tetapi ketika kita berhasil dibentuk oleh Tuhan, kita berhasil diproses oleh Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur, dan kita tetap on the track, maka akan lebih banyak buah yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Semakin banyak diproses, semakin banyak kita dibentuk, semakin kita berbuah banyak, semakin hidup kita berubah, semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan Tuhan untuk membentuk hidup kita, untuk memproses hidup kita, agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini seberapa banyak di antara saudara engkau mengaku engkau Kristen, ya, engkau mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupmu tidak pernah berubah, hidupmu tidak pernah berubah. Ya, koreksi hidup Anda. Jangan-jangan Anda tidak menempel kepada pokok anggur. Orang yang menempel kepada pokok anggur, hidupnya pasti berbuah, dan bukan cuma sedikit buahnya, berbuah banyak. Itu loh ya firman Tuhan katakan. Kalau hari ini engkau belum pernah mengalami perubahan dalam hidupmu, engkau tidak menghasilkan buah apa-apa dalam hidupmu, ya, introspeksi. Mari undang Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Izinkan dia mengubah, memproses hidupmu, sehingga engkau akan menghasilkan buah yang banyak. Tanpa kita menempel kepada pokok anggur, ya, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Jadi pastikan hidupmu itu pasti selalu menempel kepada pokok anggur, selalu terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan berbuah banyak, dan kita akan masuk dalam kerajaan surga saat kita meninggal. Saya akan percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika di pagi hari ini kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan kepada firman Tuhan, saya akan percaya sepanjang hari ini kita akan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita perbuat, kita lakukan, Tuhan buat akan menjadi berhasil, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.